Informasi pertama di Kompas Petang, Saudara. Kelompok separatis teroris di Papua kembali menyerang prajurit TNI di wilayah Distrik Gome, Kabupaten Puncak pada Kamis pagi. 3 prajurit TNI gugur dalam serangan ini. Personel Satgas Pamtas Mobile Yonif R 408 SBH terlibat kontak tembak dengan kelompok separatis teroris di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua. Kontak tembak pertama terjadi pada pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Timur saat pergantian jaga. 3 orang personil Satgas Pamtas Mobile Yonif R 408 meninggal dunia. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Aksa Erlangga, 3 prajurit sempat dievakuasi ke Puskesmas Ilaga, namun ketiga prajurit tidak tertolong. Sementara itu, Saudara, prajurit TNI lainnya masih dalam kondisi kritis. Dalam sepekan terakhir, Saudara, terjadi 3 kali penyerangan kepada anggota TNI dan Polri oleh kelompok separatis teroris di Papua dan Papua Barat. 17 Januari lalu, Saudara, kelompok separatis teroris menyerang anggota polisi di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Seorang anggota polisi mengalami luka tembak. Lalu pada 20 Januari, Saudara, 5 anggota TNI diserang kelompok KST di Distrik Aifa Timur, Kabupaten Maibrat, Papua Barat. 1 anggota TNI gugur karena luka tembak. Kemudian yang terbaru hari ini, Saudara, 27 Januari 2022, KST menyerang pos TNI di Distrik Gome, Puncak, Papua. 3 anggota TNI gugur dan 1 anggota TNI dalam kondisi kritis. Anggota Komisi 1 DPR fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyatakan strategi penanganan gangguan konflik di Papua harus dilakukan secara tepat. TB Hasanuddin menyatakan strategi TNI dalam penanganan Papua ini telah dibicarakan dengan Kepala Staf Angkatan Darat. Ya, kita turut berduka cita dan sedang diupayakanlah sebuah strategi ya untuk mengurangi korban ini seperti apa ke depannya. Ya, tadi saya diskusi sebentar dengan Bapak Kasat ya. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi, sebuah penanganan tanpa harus berdarah-darah. Oke? Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa langsung berangkat ke Papua setelah kejadian penyerangan prajurit TNI. Panglima membatalkan kehadirannya dalam rapat dengan Komisi 1 DPR. Menurut Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid, Panglima Jenderal Andika Perkasa telah menyampaikan alasan tidak hadir memenuhi rapat karena tengah menjalankan tugas ke Papua terkait dengan penanganan kelompok separatis teroris. Kita hubungi jurnalis Kompas TV Vindi Rakmeni di Jayapura, Papua untuk mengetahui seperti apa perkembangan pasca penyerangan oleh kelompok separatis teroris di pos TNI di Puncak, Papua. Selamat petang, Vindi. Vindi, apakah proses evakuasi tengah berlangsung dan sudah selesai dilakukan? Ya, selamat petang Yasir Nama dan juga saudara. Untuk proses evakuasi sendiri sudah dilakukan oleh personil TNI pada pukul 13 waktu Indonesia Timur, di mana 3 jenazah yang gugur akibat kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak sudah dievakuasi menuju ke Timika. Dan rencananya dari Timika, ketiga prajurit yang gugur ini akan dipulangkan ke daerah asalnya atau kesatuannya di Jawa Tengah. Kemudian juga rencananya ketiga prajurit yang gugur ini akan dipulangkan pada Jumat besok pagi menuju Jawa Tengah. Dan berikut kutipan wawancara kami dengan Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Aksa Erlangga.
Evakuasi telah berhasil dengan menggunakan 2 heli. Jadi 1 heli sebagai pengamanan, 1 heli sebagai evakuasi terhadap korban penembakan. Saat ini heli sudah berangkat dan sudah mendarat di Timika kurang lebih tadi pukul 13.15 tadi. Alhamdulillah sudah bisa mengambil jenazah korban tersebut dan sekarang posisinya sudah ada di Timika. Untuk penegakan hukum itu pasti akan dilaksanakan, ya, pasti akan dikerjakan. Terkait dengan adanya insiden ini, saya yakin dan percaya baik dari pimpinan atas juga memikirkan hal tersebut. Itu memang harus dilaksanakan. Ya, itu tadi pernyataan Kapten 17 Cendrawasih terkait evakuasi ketiga korban dan juga rencana untuk pengejaran terhadap kelompok teroris Papua yang ada di Kabupaten Puncak. Kemudian dari 4 orang korban yang menjadi atau korban yang terlibat dalam kontak tembak yang terjadi tadi pagi, ada 1 korban yang mengalami luka kritis hingga saat ini belum dievakuasi dari Kabupaten Puncak menuju Timika karena kondisinya yang kritis sehingga saat ini masih mendapatkan perawatan di Puskesmas Ilaga dan diharapkan apabila kondisinya sudah cukup membaik maka akan dievakuasi ke Kabupaten Mimika untuk mendapatkan penanganan medis di Mimika. Yasir. Vindi, lalu bagaimana dengan pengejaran kelompok separatis teroris ini? Mengingat dalam 1 pekan penyerangan yang mereka lakukan ini sudah sebanyak 3 kali. Ya, untuk penanganan terhadap kelompok teroris Papua ini sendiri memang akan dilakukan dari pernyataan Kapten 17 Cendrawasih mengatakan bahwa pasca penembakan yang dilakukan ini personil gabungan dari TNI Polri akan diterjunkan untuk melakukan pengejaran dan penegakan hukum terhadap kelompok teroris Papua ini karena memang sudah sangat meresahkan bagi masyarakat di Kabupaten Puncak atau di Papua dan Papua Barat seperti itu. Kemudian juga dari untuk penanganan ini sendiri cukup menjadi perhatian dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang dimana pasca penembakan yang terjadi tadi pagi rencananya Jenderal atau Panglima TNI akan bertolak ke Papua untuk melakukan evaluasi maupun untuk memberikan arahan kepada personil di Papua untuk melakukan penanganan pasca kontak tembak atau penembakan yang terjadi terhadap personil TNI di Papua maupun di Papua Barat. Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Vindi Rakmeni atas informasinya dari Papua terkait dengan lagi-lagi penyerangan yang dilakukan oleh kelompok separatis teroris. Ada 3 anggota TNI yang gugur akibat penyerangan ini.